kalau nggak ada dia juga, gue nggak bakal bisa main boneka gini dan nggak bakal. Ya gue awalnya nggak mau. Apaan sih? Gue kan nggak bisa gitu. Gue awalnya tuh nggak mau. Awalnya gue bilang gue nggak bisa bro. Bisa. Udah lo belajar dari main musiknya aja dulu. Tapi lama-lama bakal seneng gitu. Bareng Hesekiel karena gue bakal nanya-nanya tentang pengalaman dia di dunia panggung boneka. Bro, kalau menurut lu bisa nggak sih ceritain awal mulanya lu bisa ikutan jadi panggung boneka? Jadi awal mula gua main boneka itu sekitar 5 tahun yang lalu tuh, 2012-an lah mungkin ya, 2012-2013-an lah, berapa tahun yang lalu lah pokoknya. Nah gue juga awalnya nggak langsung main boneka juga. Awal gue mulai terjun itu jadi gue diajak dulu sama ada sih abang kelas gue dulu waktu gue kuliah lah. Nah gitu awal mulanya. Jadi gue awal mulanya nggak langsung turun main boneka. Gue awal mulanya tuh megang sound system. Jadi ada sound systemnya, kayak apa, menjalankan inilah di ya, jadi jalan apa buat lagu-lagunya, gue yang setting, gue yang pecetin dari belakang panggung. Tapi nextnya lama-lama gue main boneka juga. Proses lu belajarnya itu seperti apa? Prosesnya sih, awalnya gue tuh dikasih bonekanya yang kecil. Jadi yang kayak misalnya boneka yang masih dalam animasi, bentuk-bentuk animasi tuh gue dulu ingat banget gue masih megang. Jadi suara gue tuh cuman kayak suara yang ngegonggong, kuk gitu. Gue pernah. Nah, jadi nggak langsung yang boneka berat kayak yang gede, yang kayak yang Susan gitu tuh kan bisa ngomong gitu tuh. Nah, gue belum dulu tuh awal-awal, terus masih megang boneka, pas megang boneka gede, baru deh tuh. Ya pokoknya awalnya yang emang agak susah sih, karena kan ribet cara mainnya gitu kan, gini-gininya kan, gue kan nggak tahu kan, tapi karena dikasih tahu, dipelajarin, dan gue latihan tuh seminggu 2 kali. Apalagi kalau mau ada pementasan kan, mau main, bisa gue seminggu 3 kali. Gue belajar sama si bro gue ini. Butuh berapa lama sih lu akhirnya lu diizinkan untuk ikutan main boneka itu? Kan sebelumnya lu kan masih megang audionya nih. Nah itu butuh berapa lama dari awal lu megang audio sampai lu bisa ikutan? Lebih gue tuh ikut pementasannya 4 kali ya, berarti sekitar 5 bulan. Ya pokoknya dia dalam sebulan kan belum tentu ada satu ya, namanya kalau pelayanan kan ya, maksudnya ya gereja yang mana yang ngundang ya. Pokoknya gue mungkin baru bisa megang boneka setahunan kalau dihitung cara belajarnya gitu. Tapi sebenarnya sih kalau lu bisa dan tangan lu kuat main boneka itu, karena kan patokannya tuh di tangan sini nih. Jadi tangannya kita pegel nih di sini nih. Itu kan karena kan kita gini-gini kan, apalagi duduknya juga harus bongkok begitu, harus jongkok. Ya paling setahunan, kalau gue sih setahunan udah bisa sih, belum jago. Pertama kali nih lu ikutan megang main boneka itu kesannya seperti apa? Pertama kali ya, waktu pertama kali. Itu mah udah nggak kebayang ya. Terus pertama kali tuh udah senengnya dalam artian gini loh, anak-anak tuh pasti histeris banget. Sama aja kayak kita nonton film Korea atau apa, histerisnya parah. Jadi anak-anak tuh ngelihat boneka bisa ngomong, histerisnya. Terus ngelihat anak-anak ketawa. Terus misalnya kita jadi kreator yang sombong atau yang ini, kita langsung bilang, "Ih, sombong itu, belagu dia," gitu-gitu. Pokoknya ya ada audiensnya dari anak-anak juga. Jadi kalau misalkan yang baik pasti dibilang, "Iya baik, dia mah kasihan bajunya jelek. Ini sombong nih gini-gini." Jadi anak-anak kecil juga tahu mana karakter yang baik, mana karakter yang tidak baik gitu. Dan gue seringnya sih karakter yang tidak baik. Berarti kan itu udah lama juga nih ikutan main panggung boneka. Ada nggak satu kegiatan pas lo main itu ceritanya bagus? Oh iya, gue ada IO nih. Nama IO gue itu Ceria Kids Ministry.
Kayaknya ada YouTube juga deh. Jadi tuh kalau gua ada banget senengnya, gue seneng banget apalagi kalau gue udah dibilang main di gereja, main yang di gereja yang belum kita mainkan gitu maksudnya. Gue tuh pasti seneng karena pokoknya anak-anak itu bener dah, panggung boneka udah berdiri aja tuh anak-anaknya udah langsung pasti bakal kita jadi gue starnya di situ gitu. Jadi kalau pengalaman gue tuh waktu itu main di mana ya, waktu gue di gereja juga gue udah sering sih main di mana-mana karena apa, bro gue ini udah ya istilahnya udah tenar lah kalau dihitungan di Jakarta, dia udah tenar, udah semua dimainin. Pokoknya pasti hampir setiap gue tempat pelayanan pasti menyenangkan sih. Udah pokoknya lihat anak-anaknya udah ada tanya jawab sama kita, itu udah pasti berarti anak-anaknya ya ngelihat pertunjukannya dari awal sampai akhir gitu. Dan durasinya 45 menit lah, 30 sampai 45 menit lah. Prosesnya nih sebelum lu main panggung boneka kan pasti ada persiapannya, itu butuh waktu persiapan untuk bisa ngeklik naskahnya, untuk ngebangun juga nanti di hari H seperti apa? Paling misalnya nih ditentukan misalnya kita hari Minggu ketiga tanggal berapa kita ada pelayanan nih untuk Natal ya. Terlebih kita ngomongin yang besar aja deh, Natal besar misalnya. Gereja dulu nih, belum yang ke Pertamina atau apa, ada juga. Nah misalnya di gereja, nah dari sebulan sebelum kita tampil tuh gue udah latihan seminggu 3 kali, karena kan gue nggak terus-terusan nih pegang boneka, jadi bonekanya di tempat bro gue, ya paling gue datang ke rumah dia latihan, jadi nggak tiap hari. Nah misalnya udah latihan tuh bertiga, ntar berempat, pokoknya timnya kurang lebih ada 5 sampai 7 orang. Nah ada gitu, nanti tuh diatur deh tuh siapa yang megang audiensnya. Yang megang kayak gue yang dulu tuh megang komputernya, siapa yang jadi tokoh jahat, siapa yang jadi tokoh baik, siapa yang jadi ibu, siapa yang jadi bapak, siapa yang jadi temennya ini. Pokoknya ya kurang lebih di dalam itu, jadi kan kita kayak panggung gitu ya. Nah di dalam itu ada 4 orangan lah, 5, makanya panggungnya sih cukup besar. Itu kayaknya pernah ikutan berapa kali ya, 4 kali ikutan mereka manggung juga. Dan itu awal juga megang audio juga sih, cuman suruh playin musiknya. Kalau menurut gue sih kegiatan ini sangat positif banget ya, karena kan pertama memberikan pendidikan juga ke anak-anak, terus membuat mereka bahagia juga dengan cerita-cerita yang cerita-cerita yang berasal dari Alkitab juga. Tapi kita juga kalau main itu nggak mesti ke satu agama juga sih, tapi untuk secara universal kita juga ikutan main sih. Kalau gue sih belum pernah ya suruh mainin bonekanya. Karena dia belum latihan. Betul, karena gue waktu itu disuruh latihan tapi belum mau, karena emang agak susah juga. Ya, agak berat lah kalau cewek, karena kan bonekanya lumayan berat. Betul, abis itu proses latihannya juga butuh panjang segala macem kayak gitu sih. Kan bagian dari proses hidup lo ya, perjalanan hidup lo ya. Menurut lo seperti apa nih panggung boneka di masa akan datang? Ngelihatnya kalau di sekarang ya, gue udah kangen banget pengen main, karena kan ya lu udah tau lah sekarang masanya lagi pandemi gini, apalagi anak-anak rentan, jadi nggak boleh kumpul. Ya gue sih berharapnya ya udah pulih lah negara kita. Kalau pulih udah enak banget, sumpah. Itu main di hari Sabtu kalau nggak Minggu, udah bener-bener kita buat melayani Tuhan udah dapat banget sih kalau gue di sini, karena gue senang juga dengan anak-anak, dan gue juga senang sama main boneka kayak begini. Nah kalau kita main boneka itu juga perlu ada investasi juga sih buat peralatannya, bikin ngebangun panggungnya juga segala macem. Pokoknya buat semua teman-teman yang udah nonton YouTube ini, jangan lupa di add IG-nya Ceria Kids Ministry. Jadi sebenarnya itu nggak cuman buat Nasrani doang, jadi kita bisa juga untuk buat umum bisa, tapi ya paling tinggal konteksnya aja, kita minta apa yang mau kita bahas untuk anak-anak ini gitu. Kan kalian udah dengar tuh cerita-cerita kita tentang pengalaman dia sih di panggung boneka, seperti apa kesan dan pesannya. Abis itu susah dukanya main panggung boneka, butuh proses waktu yang panjang juga untuk bisa ahli juga, karena ini butuh skill sih ya. Ada timnya juga. Ada timnya juga, harus ngapalin naskahnya juga seperti apa.
Nah, jadi kalau menurut kalian video ini menarik dan bermanfaat ya silahkan ditonton, oke? Dan mungkin kalian bisa kasih saran untuk video-video berikutnya yang bakal gue bikin. Mau seperti apa, ngobrol sama siapa mungkin ya. Jangan lupa di like atau di subscribe aja sih. Dadah, sampai jumpa di video-video berikutnya.